tuai. Tapi apa yang tidak kau tabur, jangan berharap menuai. Kadangkala kita menjadi anak-anak Tuhan yang rada nakalan, saudara. Suka cengeng dan suka maksa Tuhan. Tolong berkati aku. Tolong beri aku. Tolong angkat aku. Tolong upgrade aku. Tolong berikan berkat yang supranatural kepadaku. Tapi kita nggak pernah menaburkan apa-apa dari hidup kita. Padahal ini kebenarannya. Kalau kau tak tabur apapun, maka jangan berharap engkau menuai apapun itu. Tapi kalau engkau menabur sesuatu dari hidupmu, bahkan yang kau taburkan adalah sesuatu yang terbaik lewat kehidupanmu, apapun itu. Baik engkau menaburkan karakter yang baik, engkau menaburkan nilai-nilai di tengah keluarga, engkau menaburkan nilai-nilai di dalam pelayanan, engkau menaburkan kesetiaan di tengah-tengah pelayanan, maka yang kau tabur itu pasti akan kau tuai. Makanya buah dari apa yang ada hari ini, buah dari sulam Papua, bisa ada di Sulawesi, bisa ada di Maluku, bisa ada di Papua, dan Papua mulai kota demi kota mulai dimenangkan. Kami tahu bukan karena hamba-hamba Tuhan yang berdiam, bukan karena volunteer-volunteer yang berdiam, tetapi ada hamba-hamba Tuhan, ada volunteer-volunteer, ada jemaat-jemaat yang tidak hanya menabur doa, tapi mereka menabur sesuatu juga di sana. Mereka setia melakukan pemuritan. Mereka setia untuk nelponi follow up satu persatu. Mereka setia untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak asal berdoa. Mereka setia untuk membangkitkan orang-orang yang ada. Mereka setia melihat orang-orang yang berpotensi dan dengan sengaja menggandeng orang-orang tersebut. Makanya hari ini kita melihat buah yang ada itu karena benih yang kita taburkan di sana. Katakan amin. Saudara, satu ayat Alkitab di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Baca sama-sama, yang sudah ketemu katakan gitu saudara ya. Sudah? Baca ya. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan apa saudara? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dari sini saya tahu benar bahwa Allah itu pengen sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan kapasitas yang kecil. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, aku memberikan kapasitas pelipat kali gandaan dalam kehidupan anak-anakku. Saya pengen hapus, kalau ada apa itu tip X atau penghapus itu saudara, pengen menghapus di pikiran kita, di hati kita. Jangan berpikir bahwa Allah punya sebuah rancangan yang kecil untuk setiap anak-anaknya. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku pengen pelipat gandaan itu terjadi pada setiap kehidupan anak-anakku. Pelipat gandaan itu gimana toh? Pelipat gandaan itu beda dengan penambahan, Pak. Tuhan tidak pengen anak-anaknya sampai di level penambahan. Cukup Kamsya, gini aja. Udah, yang penting aku nafas, yang penting aku hidup. Wes cukup, gini aja aku jalani. Sampai mati ya wes gini aja. Kalau saya nggak mau. Karena Tuhan menjanjikan setiap anak-anaknya tidak hanya punya potensi penambahan. Penambahan tuh gini loh saudara. 4 tambah 4 berapa adik-adik? Enggak ada adik-adik, ini TK semua ini. 4 tambah 4 berapa? 8. Tapi 4 kali 4 berapa? You know? 10 tambah 10 berapa? Tapi 10 kali 10 berapa? Anda tahu ya? Sebesar itulah angan-angan, sebesar itulah kerinduan, sebesar itulah harapan, sebesar itulah mimpi Allah pada setiap anak-anaknya. Aku gak mau engkau puas hanya karena tambah
hamsya, iya harus bersyukur iya. Tapi kalau Anda tahu itu bukan maksud Allah, itu bukan kehendak Allah, itu bukan yang Tuhan harapkan yang tertulis dalam firman Tuhan, sok mau bahasa Koreanya. Tapi Anda harus mengangkat iman Anda harus mengangkat hati Anda. Yang Tuhan inginkan bukan 2 tambah 2 4, bukan 4 tambah 4 8, tapi multiply. Sesuatu yang besar Tuhan pengen jadikan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang besar, apa yang dipercayakan di tangan kita. Sesuatu yang besar itu harus terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Jadi apakah salah kita punya mimpi yang besar? Apakah salah kita punya harapan yang besar? Apakah salah kita punya vision yang besar? No. Biasa Pastor Yudi selalu ngomong apa ya? Nehi semeregede. No. Salah jika Anda punya mimpi yang kecil. Salah jika Anda punya harapan yang kecil. Karena Tuhan menginginkan dan menyediakan sesuatu yang gede, yang multiply, yang berlipat kali ganda terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Katakan amin. Nah terus apakah Allah kita hanya memimpikan untuk pelipat gandaan, untuk sesuatu yang big, untuk sesuatu yang besar itu terjadi dalam hidup kita? No. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak hanya mengharapkan, dia tidak hanya menginginkan, dia tidak hanya support kita. No. Tapi Allah kita sebelumnya ayatnya berkata apa? Aku menyediakan benih itu nak. Bahkan lebih dari sekali disebutkan, aku menyediakan benih itu nak. Aku gak cuma sekedar nyuruh kamu, aku gak cuma sekedar umbar janji, aku gak cuma sekedar memberikan vision, tapi aku menyediakan benih itu dalam kehidupanmu supaya apapun yang aku percayakan dalam kehidupanmu pasti jadi. Anda paham? Jadi tak perlu meragukan kalau engkau bisa jadi di tangannya. Enggak boleh meragukan kalau hari ini hidupku cuma gini. Takdir memang kejam. Enggak ada takdir-takdir saudara. Kelola itu. Negatif menjadi positif. Katakan amin. Nah benih yang Tuhan beri itu sering kita sebut sebagai potensi. Katakan potensi. Katakan potensi. Apa sih potensi itu? Kita belajar bareng-bareng ya. Potensi itu adalah kemampuan yang belum dibukakan yang ada dalam hidup kita. Kita nih punya kemampuan saudara. Entah kemampuannya banyak atau kemampuannya satu tetapi besar. Saya harap Roh Kudus mengerjakan itu dalam hati Anda. Ada kemampuan dalam hidup Anda tetapi belum terbuka. Ada kuasa tapi masih tersimpan. Power. Kuasa. Menaklukkan banyak orang. Mempertobatkan banyak orang. Dipakai oleh Allah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kemenangan di dalam keuangan dan memberkati banyak orang. Ada power. Tapi masih tersimpan. Amin. Potensi itu apa lagi? Potensi itu adalah kekuatan yang belum tersentuh. Kita ini kuat. Kalau ada orang berkata, kau lemah kali. Bohong. Ada kekuatan. Kau tak ngerti siapa aku. Ada kekuatan dalam diriku. Kekuatan itu belum kumunculkan keluar. Sekali aku menyadari dan sekali aku minta dan sekali aku mengelolanya, kekuatan itu akan menjadi power yang bisa memberkati bukan aku, bukan keluargaku, tapi banyak orang akan melihat power itu. Bukan power untuk gengsi-gengsian saudara, tapi power untuk memuliakan nama Tuhan.
Apa itu potensi, saudara? Potensi itu adalah keberhasilan yang Tuhan sediakan tetapi belum digunakan. Tanamkan. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Aku bukan gagal, aku bukan orang gagal. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang akan dipakai oleh Tuhan besar. Aku berkat itu ada dalam hidupku. Penyertaan itu ada dalam diriku. Tapi aku belum gapainya aja. Anda tahu, di lubuk sini banyak sekali tersimpan potensi. Dimana kalau Anda bisa menangkap ini dan tidak meremehkan diri Anda mengelolanya dengan sebaik mungkin. Maka hidup Anda tak akan biasa-biasa. Hidup Anda tidak akan menjadi orang yang murah di hadapan orang lain. Tapi hidup Anda akan menjadi pribadi yang mahal dan dicari oleh banyak orang. Harapkan itu. Sebab detik Allah menjunan Anda, Allah pengen Anda menjadi barang yang mahal. Tuhan pengen Anda menjadi emas yang mahal. Junan itu dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Kalau begitu, Bu, aku tahu. Tapi bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi itu? Selama ini aku cuma berdoa. Ya Bapa, aku tahu kau punya misi, kau punya vision yang besar dalam hidupku. Bahkan ketika aku berdoa, aku tahu Tuhan panggil aku jadi kayak apa, jadi seperti apa. Pengen diberkati seperti apa, pengen dipakai seperti apa. Tapi sampai detik ini loh, itu gak nyata. Sampai detik ini loh, bahkan aku ragu dan meragukan itu. Sampai satu titik aku memutuskan hidup biasa aja lah. Yo jadi bapak, yo bapak biasa aja, yang penting urip gitu. Yang penting aku tidur di sebelah istriku, inilah namanya Suyami. Suami, saudara. Yang penting aku tidur di sebelah, betul ya, di sebelah istriku. Anda mukanya meragukan, jadi saya ragu. Ngomongnya salah atau betul, saudara. Nangkep ya? No. Tuhan punya visi yang besar pada hidup Anda. Kalau gitu caranya gimana? Supaya potensi yang gede yang tadi disampaikan itu bisa jadi dalam hidupku. Nomor 1. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu lahir dengan potensi. Dan ini penting. Anda perlu paham ini penting. Kenapa? Karena banyak orang yang tinggal di dalam gereja, sudah lama pergi ke CG, tapi hidupnya tak ngalami perubahan. Hidupnya gak ngalami sebuah peningkatan demi peningkatan. Kenapa? Karena dia banyak dengar firman, tapi dia tidak punya keyakinan. Di dalam hidupnya, ada apa sih dalam hidupku? Aku tahu Bapak itu dipakai luar biasa. Aku tahu Bapak ini tadi dipakai luar biasa. Aku tahu si Eno di dalam pekerjaannya dipakai luar biasa. Aku tahu si C dipakai luar biasa dalam kepemimpinan. Tapi aku tahu, atau mungkin aku nggak tahu, ada apa sih dalam diriku ini? Ada sesuatukah di dalam hidupku ini? Makanya meskipun lama di dalam gereja, meskipun lama di dalam komunitas, tapi kalau Anda tidak tahu satu hal ini, sampai Tuhan memanggil Anda tidak akan jadi apa-apa. Anda paham? Apa itu? Yang pertama, setiap orang itu pasti punya potensi. Setiap orang itu pasti Tuhan titipkan minimal satu benih potensi itu. Kita baca bareng-bareng ya. Yuk di Matius 25 ayat 14 sampai 15. Ngomong ke kanan kiri dulu. Ada benih gitu saudara. Yuk Matius 25 ayat 14 sampai 15. 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya berapa? 5 talenta. Dan yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu apa? Ia berangkat. Kalau Anda baca ini, adakah orang yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan? Enggak ada. Minimal 1 dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi jangan gini, ya cuma 1, kenapa 0,5, kenapa 0,10, kenapa 0, malah gitu saudara, jangan. 1 Anda tahu, 1 talenta, saya baca-baca 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Hitung-hitungan ya, belajar dulu ya. 1 dinar itu sama dengan 1 upah 1 hari orang bekerja. Kita hitung aja ya, biar gampang kali-kaliannya. Kalau 1 hari orang bekerja dihitung 50.000 aja, bro. Sekarang nggak mungkin 50.000 lah ya, paling 80 cepek gitulah ya. Tapi ya wes 50.000. Berarti 1 talenta itu berapa? 6.000 dikali dengan 50.000. Berapa? 300 juta. Jadi 1 orang itu jangan remehkan. Cuma dikit. 1 talenta tok. Nih loh diungkapkan. 1 talenta bro. 1 talenta tuh 300 juta. Langsung di tanganmu. Bek. Kelola. Makanya nggak ada yang namanya talenta kecil, talenta besar, talenta kurang, nggak ada talenta, dibohongin iblis itu. Makanya Anda nggak bisa menajamkan, Anda nggak bisa spesial, Anda nggak bisa spesifik, Anda nggak bisa jadi mahal. Karena talentanya sendiri aja nggak tahu. Halo, katakan amin. Jadi tiap kita minimal 1. Dan yang menentukan besar atau kecilnya talenta bukan banyaknya, tapi kita. Contoh, tadi pagi saya sudah share, batu. Kalau Anda lihat batu besar di tangan orang biasa, batu itu nggak dianggap. Batu itu nggak ada harganya. Bahkan mungkin ada anjing yang lewat dipipisin, curut gitu saudara. Nggak dihargai. Tapi 1 batu besar, kalau di tangan orang pengrajin, diukir, dijunan, maka 1 batu besar itu jadi patung yang indah. Dan harganya miliaran loh saudara. Hari ini ada 1 minimal dalam hidup Anda. Engkau mau jadikan mahal atau murah? Kau mau jadikan spesial atau murah? Tergantung dari kita. Ada 1 quote yang ngomong begini saudara. Bill Gates ngomong begini. Jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika hari tuamu miskin, itu salahmu. Bill Gates yang ngomong, Bill Gates. Anda tahu? Kita lahir miskin. Memang lahir kan enggak pakai baju kan saudara. Enggak bawa apa-apa. Tapi ingat ada potensi. Mau lahir, tolong lahirkan aku di keluarga kaya. Tolong. Enggak iso. Enggak apa-apa. Bukan salahmu. Tapi kalau Anda mau mati atau sudah tua, miskin itu bukan berbicara tentang money. Miskin rohani, miskin kapasitas, miskin potensi, miskin pemakaian Tuhan, miskin kepercayaan. Bukan di tangannya. Tetapi karena salah kita, dia yang ngomong. Karena kita tidak mengelolanya. Anda tahu, kita butuh mengelola itu. Dan tak mungkin tak berhasil.
Kalau hari ini kita sedang terpuruk, gak apa-apa. Tadi pagi saya cerita, di dalam keterpurukan itulah kita akan belajar sesuatu. Tadi pagi saya cerita, saya dulu awal perintisan itu rasanya paling terpuruk, saudara. Tapi saya sekarang bersyukur lewat keterpurukan itu. Tuhan menguatkan mental, iman, panggilan. Dan Tuhan menguatkan otot-otot iman di dalam kehidupan saya juga Pastor Thomas. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, gak boleh miskin nanti kalau tua ya. Gak boleh miskin. Saudara belajar sesuatu? Dan Anda perlu tahu Tuhan kita itu baik. Tuhan gak pernah lihat kemampuanmu itu apa. Tapi dia cuma ngelihat apa yang ada padamu. Jadi jangan gini loh. Aku gak punya kemampuan apapun. Nyanyi aja kuncinya falas saya juga saudara. Nih Rudi kalau ngiringi gitu saya mau masuk nada aja gak bisa-bisa sampai ngomong sama bapak PAW. Tolong ajari mami, tolong masuknya gimana. Gitu terus. Tapi gak apa-apa. Aku gak punya talenta itu, aku gak punya potensi itu gak apa-apa. Aku punya potensi lain. Gak apa-apa. Dan Allah kita itu sangat baik. Bapamu tuh sangat baik. Nggak ngelihat kau bisa apa dan hasilnya apa. Tapi ngelihatnya ada potensi apa dalam hidupmu. Contoh Musa. Anda tahu cerita Musa? Oh Tuhan, kau akan pakai aku besar. Engkau akan pakai aku untuk memindahkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Engkau akan pakai aku Tuhan untuk membawa dan memerdekakan mereka. Tapi masalahnya Tuhan, aku gak pinter ngomong. Aku gak pinter ngomong. Cucukkan, tolong cucukkan. Ini ngomong sampai kayak gitu. Cucukkan tanganmu di bibirku. Tolong, sampai monyong-monyong gitu saudara. Tolong. Ini di shoot ya. Tolong, tolong. Tapi Tuhan tahu, nak, kau tak fasih bicara, aku tahu. Bahasa Ambonnya keluar. Tapi kau punya tongkat kepemimpinan. Pakai tongkatmu itu untuk membawa bangsaku keluar dari perbudakan. Untuk membawa keluargamu keluar dari perbudakan. Anda tahu lewat cerita ini, begitu baiknya Allah kita. Gak lihat hasilmu apa, tapi lihat kau punya apa. Contoh lagi, Anda tahu Yosua. Yosua itu dia pintar ngomong, suka ngomong, jubir. Dan Tuhan pakai kelebihannya dia untuk menjadi juru bicara. Anda bisa nangkep ini? Setiap kita pasti punya potensi. Nggak usah lihat yang lain, tapi potensi itu pegang dan kembangkan. Amin. Kita belajar ya. Yang kedua, dari sini sebelum yang kedua saudara, kenapa kok kita perlu untuk mengelola potensi itu? Prinsip saya sama Pastor Thomas tuh kayak gini. Hari ini kalau kita suami istri harus sama-sama belajar. Suami belajarlah jangan gini, istriku yang harus bangkit. Istri jangan ngomong suamiku yang harus bangkit. Prinsip kami adalah kita menikah, kita harus bersama-sama mengupayakan dan mengusahakan. Prinsip kami gini, karena kalau aku berusaha sebagai istri dan suami berusaha sebagai suami, menajamkan kepercayaan Tuhan, mengambil kepercayaan Tuhan itu dan mengelolanya dengan baik-baik, maka kalau aku dan istriku berhasil, kalau aku dan istriku bisa mengelola, suamiku bisa mengelola, maka kami berdua akan membawa kebahagiaan untuk anak dan untuk keluarga kita. Makanya kita saling support. Apa yang butuh kau bantu? Ku bantu. Apa? Jadi jangan jar-jar no saudara. Apa yang butuh dibantu? Ayo.
Supaya apa? Dengan kita bersepakat bersama-sama. Bukan untuk kita. Tapi kita melakukan ini semuanya. Supaya keluarga kita berbahagia. Dan kita tahu, detik keluarga kita berbahagia, orang pun akan terberkati dari Yerusalem berhasil. Samaria, Yudea, sampai kemana-mana. Mereka akan lihat keberhasilan karena kesepakatan dua orang ini. Jadi kita lakukan ini. Kalau mau tahu kuncinya sebenarnya satu untuk Tuhan. Tapi alasan kami yang kedua, kami lakukan ini untuk keluargaku bersama dengan Tuhan bisa memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudara, apa ya supaya kita ini potensi kita berkembang, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, sadar talenta atau potensi tiap orang itu berbeda-beda. Sadar aja. Tadi firman Tuhan ngomong kayak gini kan, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, tapi ada yang dikasih 1. Nah, tanamkan di hati dan pikiran Anda, memang tiap orang dikasihin potensi benih yang berbeda-beda. Maka aku gak perlu iri sama yang lain. Aku gak perlu sombong. Karena firman Tuhan katakan, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi dikit dituntut dikit. Jadi gak perlu malah kita, ini prinsip kami berdua juga, gak perlu malah kita ini bergumul kenapa iri-irian, bergumul kenapa dia banyak, aku kok dikit, malah melo-melo, malah Hello Kitty hatinya. Ya ampun, waktumu habis untuk pikir itu. Do aja, go, kerjakan apa yang ada, melejit, lakukan. Yang ada padaku, saya menyadari saya gak pinter nyanyi. Kok Jen apalagi kuncinya luar biasa saudara. Tapi kami gak mau dikalahkan dengan kelemahan kami. Apa yang ada, aku akan kelola. Katakan amin. Gak perlu iri, kau banyak malah iri-irian. Kau banyak, kau bisa kemana-mana, kau bisa ke Papua, kau bisa jalan-jalan kalau boleh. Mau tukeran? Sampai Olive tahu, ini barang belum turun mami, so berangkat lagi. Rasa, boleh nggak berangkat dulu? Boleh nggak berangkat dulu boleh? Tapi langsung bertobat saudara, nggak boleh. Nggak boleh, harus terus maju tak gentar. Nggak usah lihat itu. Apa yang ada padaku ku kembangkan. Karena aku tahu, tiap orang itu berbeda-beda. Katakan amin. Nah makanya, tapi tidak boleh gini saudara. Ya aku berarti cuma sedikit. Kalau sedikit ya ginilah, ya wes. Jadi bisa nangkap ya. Jadi nek yang itu pastor-pastor itu banyak, nek aku sedikit. Ya lumrah lah kalau aku begini saja. Gak apa-apa wes kalau aku hidupnya gini aja, gak boleh. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik dan baik, jahat dan jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat curang. Tuhan melihat. Itu yang ada. Aku gak perlu dilihat oleh orang lain. Gak perlu dilihat oleh pemimpin. Gak perlu dipuji-puji. Gak perlu untuk ini itu, gak perlu. Tapi aku juga gak boleh, ya wes karena begini, ya wes aku lakukan gini aja. Yang sana tuh yang kasih kapasitas besar, aku kelihatannya cuma kecil aja. Ya udahlah gini aja, udah gini aja. Nanti kalau mati ya gini aja. Kalau hidup ya puji Tuhan begini aja. Kita gak mau. Mata Tuhan melihat, dia yang mengangkat. Wah, mata Tuhan melihat, dialah yang mengangkat. Terus apa? Nggak tahu Tuhan. Anda nangkap? Pandangan kita bukan ke orang. Pandangan kita ke Tuhan. Aku akan lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan.
Jadi yang tahu sedikit nggak apa-apa, satu nggak apa-apa, tajamkan, gali, tajamkan, gali, lakukan yang terbaik, asah. Nanti nggak tahu ibadah satu direkam apa enggak, ayo lakukan sesuatu, Tuhan akan tajamkan itu. Katakan amin. Nah, gimana cara mengelola supaya potensi atau talenta itu bisa berkembang dalam kehidupan kita? Satu saudara, jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar itu sama dengan orang yang sombong. Bro, 5 tadi bilangnya jadi 10 kan? Tapi 5 untuk jadi 10 itu bukan gini loh Pak. Bim salah bim, ada kadabra bem 10. Enak aja. Kalau gitu aku ya pengen kayak gitu saudara. Saya bukakan pola pikir Anda. 5 jadi 10 itu butuh usaha. Usaha men. 5 jadi 10 itu nambah 1. Untuk nambah 1 butuh perjuangan. Butuh iman. Butuh sikil saudara, kaki. Butuh keringat. Butuh air mata. Butuh harga yang kita bayarkan. Butuh struggle yang kita lewati. 5 jadi 6. Gak apa-apa Tuhan. Aku bersyukur dan aku akan tetap kerjakan itu. Apa yang ada. 6 jadi 7. Tantangannya lain lagi. Struggle-nya lain lagi. Imannya lain lagi. Ngalami raksasa-raksasa lain lagi. Kayak tadi saya cerita masuk Papua raksasanya juga lain lagi. Tapi gak boleh mundur. No. 7 jadi 8. Jadi 9. Jadi 10. Karena apa? Karena dia tahu. Talenta itu, potensi itu akan bisa berkembang. Kalau aku punya modal, gak boleh sombong. Aku mau dengar pemimpinku dan bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Aku mau terima teguran yang ada. Aku mau terima tarik, bukan hanya diajak jalan tapi diajak lari, ditarik. Aku mau, aku nggak boleh sakit hatian ketika pemimpinku negor aku, ngangkat aku, nyuruh aku. Aku tahu pemimpinku berpikir bukan kau kapasitasmu yang harus jadi, tetapi kau harus ikut aku, kapasitas Tuhan yang jadi dalam kehidupanmu. Kalau kita ditarik, motivasi pemimpin tuh kayak gitu saudara. Gak boleh kau kayak gitu aja, naik ayo. Orang yang potensinya mau berkembang Pak, hilangkan hati, pikiran, perasaan yang sombong. Belajar dari buku, belajar dari hamba-hamba Tuhan, belajar dari Alkitab. Dengarkan pemimpin dan lakukan itu. Dengarkan orang-orang yang berpengaruh kalau berusaha, bisnis atau apa. Dengarkan, belajar dari mereka. Karena tanpa belajar, kau tak akan berkembang lebih lagi. Katakan amin. Di surga tuh gak ada pengangguran saudara. Emangnya Bapak di surga gini, cuma leha-leha. Minum kat itu malaikat bukan dikat. Minum kat, minum. Makan kat, kipas siagu kat. No. Sampai sekarang Bapak kita bekerja. Supaya makin banyak orang yang diselamatkan. Dan kembali kepada Bapa. Masakan anaknya yang masih di muka bumi. Tak bekerja. Leha-leha. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Katakan amin. Oke, saudara diberkati, katakan yes. Nah, orang yang rendah hati akan terus berkembang. Tapi orang yang sombong, dia tak akan berkembang. Orang yang rendah hati akan diangkat. Tapi orang yang sombong akan direndahkan. Ngomong sama-sama, yuk bareng ya. Nehi semere gede. Katakan amin. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Kalau kita mau potensi kita berkembang, yang ketiga, kita
kita harus bergandengan tangan dan saling melengkapi satu sama lain. Kenapa? Karena kita tahu talenta kita ini berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa sendiri. Kita harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan Anda tahu, panggilan Tuhan dalam hidup Anda tak akan mungkin bisa hidup sendiri. Karena Anda diciptakan Tuhan menjadi makhluk sosial. Anda tahu, DNA Anda makhluk sosial. Bisa berdiri sendiri bisa. Tapi pasti gak akan maksimal. Karena itu panggilan Tuhan. Tuhan memanggil hidup Anda untuk menjadi makhluk sosial yang bisa bekerja sama. Dan Anda tahu, Allah kita aja kasih contoh loh. Dia Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia kalau mau melakukan sesuatu saudara juga bersama-sama. Mau mempertobatkan orang bersama-sama. Mau menyelamatkan bersama-sama. Mau memberkati bersama-sama. Masa kita ngomong kita nggak perlu orang? Dan cara kerja Allah untuk menjadikan multiply itu terjadi dalam kehidupan kita, itu perlu kerjasama saudara. Contoh, pengen menyelamatkan orang-orang dan pengen untuk air bah, nggak kena air bah. Tuhan pakai siapa? Nuh. Dia nggak gini. Oh, berhentilah air bah, aku berkuasa. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia pakai Nuh. Karena DNA-nya bekerja sama. Lagi ya. Ada lagi, Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel ke Mesir. Apakah dia bisa melakukannya sendiri? Bisa. Tapi Allah kita pakai orang bersama-sama. Karena dia tahu lewat Musa lah akan terjadi sesuatu. Dan lewat Musa Tuhan akan memakai Musa untuk memuliakan namanya. Tuhan juga memakai anak kecil untuk memberikan makan 5.000 orang saudara. Karena ada satu quote begini. Kalau Anda mau jalan sendiri, jalan Anda cepat. Tapi kalau Anda jalan bersama-sama, Anda akan jalan jauh. Bisa nangkap? If you walk alone, you faster. But if you walk together, you walk farther. Mau jalan cepat tapi habis itu yang lain bersama-sama gandengan tangan terus jalan. Jauh, lebih banyak, lebih besar. Tapi Anda cepat kelihatannya tapi tetap dibalap. Menjijikkan ya saya saudara. Saya gak mau. GMS. Orang-orang yang ada di GMS. Tidak boleh jalan cepat aja. Pastor Thomas selalu ngomong gak perlu terlalu cepat. Tapi kita gandengan tangan kuat. Sama-sama. Duh. Supaya apa? Tampungan kita banyak. Besar, panjang, luas. Karena itu yang kita inginkan. Katakan amin. Disitulah Tuhan akan ngajar kita bukan egois. Gak perlu sombong. Keberhasilan kita, keberhasilan yang ada bukan kita. Tapi we are one team. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu? Nah, satu di antara kita mengalahkan beribu-ribu. Satu. Tapi dua di antara kita mengalahkan apa saudara? Berlaksa-laksa. Ngerti ya? Satu, apakah Anda tahu Anda punya potensi Anda hero? Yes. Tapi satu cuma beribu-ribu. Tapi kalau dua menjadi satu, kau akan memenangkan berlaksa-laksa. Katakan amin. Saudara, hari ini kalau Anda ngelihat tapi dia ini aku mau kerja sama mbak dia tapi bencek none minta ampun. Gak ngerti-ngerti. Gak bisa nangkep, gak tahu-tahu. Ini piye sih? Saudara harus tahu ini. Setiap orang punya kelemahan. Tapi tiap orang punya kelebihan juga. Setiap orang
mungkin dia ya bisanya begitu. Tapi kita belum tentu bisa begitu. Artinya kalau Anda mau dipakai Tuhan besar, dimulai dari ini dulu. Bekerja samalah dengan orang terdekat Anda dulu. Saya tahu saya tanpa suami untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, kayaknya akan tersendat-sendat. Suami saya kemarin ke Papua tanpa istri, saya tahu gak akan bisa. Oke, kita garap ini. Saudara, dari sini kita belajar. Mungkin istri kita bencekno banyak kekurangannya. Ada yang senyum-senyum sama ngangguk-ngangguk nih saudara. Bahaya ini, butuh pelepasan nih. Sampai muncul, butuh pelepasan ini saudara. Tapi Anda harus tahu, istrimu juga punya kelebihan. Kadang Anda ngelihat suamiku bencekno ini. Bencekno. Aku ketoknya salah menikah ini. Tidak boleh saudara. Tak tutup nanti. Saya baptis 50 kali nanti saudara. Apalagi udah punya anak 5 gitu saudara. Gak boleh. Tapi sembencek-bencekno. Di sini ngerti bencekno enggak sih saudara? Oh enggak ngerti ya. Senyebelin-nyebelinnya. Setidak sesuai harapan kita. Dia tetap punya kelebihan yang bisa menolong hidup kita. Kalau Anda pengen keluargamu berbahagia, jangan sombong. Rendahkan hatimu, gandengan tangan, dan kerjakan bersama-sama dengan istrimu. Katakan amin. Kalau gitu ngalami struggle apa? Gak ada kamusnya gak bisa diselesaikan. Pengen percepatan apa? Gak ada kamusnya gak bisa cepat. Pengen diberkati apa? Gak ada kamusnya gak diberkati. Kalau kita bersama-sama, kita akan menjadi sebuah kekuatan. Satu kekuatan, tapi kalau 2, multiply. Ratusan kekuatan ada dalam diri kita. Dan kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Di dalam kegerakan juga, nanti ini mau CG Fun. Ayo, ketua CG Fun, gak boleh bergerak sendiri. Tapi timnya juga gak boleh biar dia yang kapok. Dia yang dipilih, biar dia kapok. Jalani. Gak boleh gitu. Kalau Anda bersama-sama, berlaksa-laksa. Ayo, kerjakan itu. Dalam bisnis, Anda dengan bos. Ayo, Anda bisa mencerca bos Anda. Anda bisa, mungkin dia kurang memuaskan. Tapi Anda harus tahu, aku harus bersama dengan dia. Karena dengan bersama dengan dia, aku akan jalan lebih lagi. Dan kehendak Tuhan, itu akan jadi dalam kehidupan saya. Katakan amin. Satu ayat penutup dari saya, Anda bisa bangkit berdiri sama-sama. Coba dengan senyum ngomong ke kanan kiri. Kalau Anda suami ke istrinya, istri ke suaminya ngomong gini. Kita habis ini kerja sama-sama ya. Aku gak mau sendirian. Kasihan dia dengan tembok. Anda belajar sesuatu. Saya tahu kalau ada ini dalam hidup Anda akan dipakai besar saudara. Katakan amin. Satu ayat yang menggelitik dan saya akan terus sampaikan. Di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Baca bareng-bareng ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia